Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Paujana Sril dengan NPM 2021030064 akan memaparkan materi langkah-langkah analisis kebutuhan menurut Goslow untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar. Memulai adalah sebuah cara untuk melakukan aktivitas menuju satu harapan, keinginan, dan tujuan yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Untuk mencapai atau memenuhi target yang diinginkan, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terarah. Menurut Goslow, dalam buku Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis kebutuhan sebagai berikut. 1. Pengumpulan informasi. Pada saat merancang pembelajaran pertama kali, seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siswa dapat mengejarkan apa, siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, kendala-kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan tertentu terhadap karakteristik siswanya. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam pemecahan masalahnya. 2. Identifikasi kesenjangan. Identifikasi kesenjangan menjelaskan melalui Organizational Elements Model atau OEM. Dalam model ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output, dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses. Komponen input meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem tujuan, materi kurikulum yang ada. Komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi perencanaan, metode pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. Sedangkan komponen produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi. Komponen output meliputi ijazah kelulusan, keterampilan, prasarat, dan lisensi. Dan yang terakhir, komponen outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini dan masa depan. Outcome merupakan hasil akhir yang diperoleh melalui analisis hasil. Desainer dapat menentukan sejauh mana hasil yang diperoleh dapat berkontribusi pada kesenjangan pencapaian tujuan. Antara inilah harapan proses dan apa yang terjadi. Hakikatnya, menentukan kebutuhan analisis kebutuhan setiap desainer komponen dapat mendeskripsikan yakni input, proses, produk, dan output. 3. Analisis performance. Tahap ketiga dalam proses need assessment ini adalah tahap menganalisis performance. Menganalisis performance dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Kita menemukan adanya kesenjangan, selanjutnya diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan dengan cara lain, seperti melalui kebijakan pengolahan baru, penentuan struktur organisasi, atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat-alat. Untuk menentukan semua itu, kita perlu memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan, dan pemahaman tersebut dapat dilakukan pada saat need assessment berlangsung. Analisis performance meliputi identifikasi guru, sarana dan kelengkapan penunjang belajar siswa, kebijakan sekolah, juga iklim sosial ataupun psikologisnya. 4. Identifikasi hambatan. Mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaannya, suatu program berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program.
Berbagai kendala dapat meliputi seperti waktu, fasilitas, bahan pengelompokan, dan komposisinya, juga organisasi. Sumber-sumber kendala bisa berasal dari pertama, orang terlibat dalam satu sumber pembelajarannya, misalnya unsur guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri. Termasuk juga dalam unsur orang ini adalah filsafat atau pandangan terhadap pekerjaannya, motivasi kerja, dan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, fasilitas yang ada di dalamnya meliputi ketersediaan dan kelengkapan fasilitas serta kondisi fasilitas. Ketiga, berkaitan dengan jumlah pendanaan beserta pengaturannya. Itulah identifikasi hambatan. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Tahap kelima dalam needs assessment adalah mengidentifikasi siswa. Tujuan utama dalam desain ini adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi oleh siswanya. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian dari needs assessment. Identifikasi yang berkaitan dengan siswa diantaranya adalah rentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat sosial ekonomi, latar belakang, gaya belajar, juga pengalaman dan sikap siswanya. Karakteristik siswa seperti di atas akan bermanfaat ketika kita menentukan tujuan yang harus dicapai, pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang dianggap cocok, serta menentukan teknik evaluasi yang relevan. Keenam, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini sebagai suatu proses mengidentifikasi atau mendokumentasi dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Definisi ini dikemukakan oleh Kaufman yang berhubungan erat dengan tujuan yang dicapai. Oleh sebab itu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses need assessment. Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain instruksional. Maka itu, seorang desainer perlu menetapkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kondisinya. Apa yang ini hakikatnya dianggap mendesak, menentukan untuk skala dipecahkan prioritas dalam need assessment. Terdapat beberapa teknik dalam menentukan skala prioritas dari data yang telah terkumpul. Misalnya dengan teknik perangkingan meliputi teknik Delphi, focus group discussion, Q-SWOT, atau juga dapat dengan storyboarding. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menjaring berbagai tujuan yang dianggap perlu melalui penilaian para ahli yang terlibat pada diakusi. Dengan demikian, rumusan tujuan benar-benar hasil suatu studi yang dibutuhkan dan diperlukan untuk dipecahkan. Yang terakhir, langkah-langkah need assessment adalah merumuskan masalah. Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman atau saripati dari permasalahan yang ditentukan. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat, yang biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf. Sekian pemaparan materi langkah-langkah need assessment dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.